Selamat malam untuk kita semua, kembali lagi bersama saya Rianto Jaya, ingin berbagi kepada adik-adik semua bagaimana menentukan persamaan garis singgung grafik fungsi. Coba kita perhatikan contoh kasus yang diberikan. Diketahui sebuah fungsi Y sama dengan X kuadrat kurang 5X ditambah 3, fungsi ini di pangkat 2, dan diberikan sebuah titik yaitu titik 2,9 ada pada kurva, dan tentukanlah persamaan garis singgung grafik fungsi tersebut. Oke, coba kita lihat penyelesaiannya. Untuk menemukan atau mencari persamaan garis singgung grafik fungsi, kita akan menggunakan rumus umum ini. Y dikurangi 1 sama dengan M dikali dengan X kurang X1. Nah, sebelum kita lanjut menyelesaikan ini, ada beberapa unsur-unsur yang perlu kita cari terlebih dahulu, sehingga nantinya dapat membantu kita di dalam menyelesaikan dan pada akhirnya kita akan menemukan persamaan garis singgungnya. Yang pertama, kita harus menemukan Y1, menemukan M, dan menemukan X1. Coba kita selidiki soal yang diberikan. Di sini ada titik yang diberikan yaitu titik 2,9. Artinya di sini bahwa 2 itu adalah X1 dan 9 itu adalah Y1. Berarti titik Y1 dan X1 kita sudah temukan. Sementara M ini yang belum kita temukan dan juga memang tidak ada di dalam soal. Nah, bagaimana menentukan M ini? M ini adalah gradien garis ya. Untuk menentukan M, kita perlu mengingat kembali dua rumus ini. Dua pernyataan ini harus kita ingat. Bahwa M itu sebenarnya adalah turunan pertama dari Fx. M itu sama dengan Fx, turunan pertama dari Fx atau F aksen X. Siapa ini Fx? Fx itu sama dengan Y. Berarti Y yang ada di dalam soal ini adalah Fx. Inilah yang kita akan turunkan terlebih dahulu, sehingga kita akan menemukan M. Oke, selanjutnya, ini adalah fungsinya. Kita misalkan U itu sama dengan X kuadrat kurang 5X ditambah 3, pangkatnya kita tidak gunakan. Maka U aksen atau turunan pertama dari U adalah 2X kurang 5. Bagaimana caranya sampai kita menemukan 2X kurang 5? Kita ingat kembali konsep bagaimana melakukan turunan. Ya. Untuk menentukan turunan itu adalah pangkat kita kali dengan koefisien yang dekat di depan variabel tersebut. Berarti 2 dikali 1, maka 2. Sementara X kita tetap, kemudian pangkat selalu dikurang 1. 2 dikurang 1 kan 1, hanya tidak ditulis. Kemudian 5X. Ada di sini adalah 1, pangkatnya 1. 1 kali 5 adalah 5. Sementara X-nya itu adalah berpangkat 1 dikurangi 1, berarti X-nya berpangkat 0. X berpangkat 0 itu adalah 1 dikali dengan minus 5 ya tetap minus 5. Maka 3-nya tidak digunakan lagi. Selanjutnya kita fokus di turunan pertama dari Fx, yaitu N dikali dengan U di pangkat N kurang 1 dikali dengan U aksen. F aksen X itu sama dengan 2. Dari mana dapat 2? Itu adalah pangkat. Kemudian U ini kita ganti kembali dengan yang sudah kita misalkan tadi di atas ini, yaitu X kuadrat kurang 5X ditambah 3. Kenapa berpangkat 1 di sini? Karena pangkatnya di sini adalah N-nya 2 dikurangi 1 berarti berpangkat 1. Seharusnya tidak perlu ditulis, tapi saya hanya coba untuk menuliskan saja supaya tidak ada kebingungan yang ada. Terus selanjutnya U aksennya kita masukkan 2X kurang 5 seperti yang kita sudah temukan tadi di atas. Oke, kita lakukan perkalian. 2X pangkat 2 dikurang 10X ditambah 6 ini adalah hasil perkalian dari 2 dikali X kuadrat kurang 5X ditambah 3 dikali dengan 2X kurang 5. Selanjutnya, hasil dari semua perkalian yang ada di atas ini, kita temukan F aksen X itu sama dengan 4X pangkat 3 dikurangi dengan 30X kuadrat ditambah dengan 62X kurang 30. Nah, sampai di sini kita lanjut lagi. Mensubstitusi nilai X sama dengan 2 ke dalam persamaan ini. Kita akan mensubstitusi nilai X. X sama dengan 2. Dari mana dapat 2? Ini 2 yang ada di sini. Kalau di sini misalnya diketahui soalnya 3,8 ya sudah. Substitusi X sama dengan 3 ke dalam turunan pertama dari fungsinya. Oke.
kita ganti semua X. Semua yang kita temukan X itu diganti dengan angka 2. Nah, seperti ini. Ini 4 tetap, X-nya kita ganti dengan 2, X-nya kita ganti dengan 2, X yang ada di sini diganti dengan 2, 30 turun. Selanjutnya, hasil perkaliannya ini itu sama dengan 32. Hasil perkalian semua ini dapat 120. Hasil perkalian 62 dikali 2 untuk 124, 30 turun di bawah sini. Maka f aksen X itu sama dengan 6. Jadi gradien garisnya atau M-nya itu sama dengan 6. Nah, M inilah yang akan membantu kita di dalam menyelesaikan rumus yang ada ini, sehingga nanti kita akan menemukan garis singgung grafik fungsinya. Next, Y ini tetap Y1 tadi kan kita sudah temukan bahwa di sini titik ini adalah 9, ini adalah Y1. M ini kita ganti dengan gradien yang kita sudah temukan tadi, yaitu 6. Kita ganti di sini. X-nya turun, X1-nya, X1 yang ada di sini, yaitu 2. Yang ada di soal. Kita ganti dengan 2. Selanjutnya, nah, 6X ini kan tetap. Yang sebelah kiri sama dengan itu tetap. Kemudian di sebelah kanan itu ada berubah. Kenapa berubah seperti ini? Karena 6 dikali X itu 6X. 6 kali negatif 2 yaitu minus 12. Oke, selanjutnya. Kenapa seperti ini bentuknya? Karena kita harus berusaha agar di sebelah kanan sama dengan itu yang tersisa hanya 0. Ya, hanya tersisa 0. Jadi ingat, kalau kita mau menemukan suatu persamaan garis, kita berusaha sedemikian sehingga di sebelah kanan sama dengan itu harus 0. Jadi 6X dan negatif 12 harus pindah ke kiri sehingga dia berubah menjadi negatif 6 plus negatif 12 ini berubah menjadi plus 12 karena pindah ke kiri. Oke, selanjutnya kita susun. Karena bentuk umum dari persamaan itu adalah X terlebih dahulu, kemudian bervariabel Y, kemudian yang tidak memiliki variabel. Maka kita harus susun mulai dari bervariabel X, Y, dan yang tidak punya variabel. Maka jadilah seperti ini. Nah, kenapa jadi negatif? Supaya kelihatan lebih bagus, ya, supaya kelihatan lebih cantik. Maka negatif ini kita kali dengan negatif 1 sehingga dapat positif 6X, positif Y kita kali negatif 1 dapat negatif Y, negatif 9 kali negatif 1 dapat positif 9, positif 12 kali negatif 1 dapat negatif 12. Nah, ini kita sederhanakan 9 kurang 3 dapat negatif 3. Maka persamaan garis singgung grafik fungsi adalah 6X kurang Y kurang 3 sama dengan 0. Oke, cukup. Semoga dapat membantu adik-adik semua. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar. Terima kasih. Sampai ketemu di video-video berikutnya.